语言爬满了甲骨。Di dalam kebun anggur, tanaman segar dan bersih bisa dilihat. Sebuah gunung mini beristirahat di sini, dan semua jenis tanaman merambat kuno yang langka meringkuk. Tempat ini kaya dengan esensi spiritual. Si Hao, yang duduk di atas kursi rotan menatapnya dengan ekspresi agak tertarik. Dia ingin tahu persis informasi seperti apa yang dibawanya. Jika Anda menatap orang lain dengan begitu saksama, orang lain mungkin merasa malu. Senyum penyihir itu sangat cemerlang dan manis. Dia berkata malu, tapi kulitnya setebal si Hao. Katakan saja sudah. Kabar baik apa yang kamu bawa? Si Hao bertanya. Matanya berkeliaran dengan agak lancang, bertumpu pada tubuhnya dan menatapnya dari atas ke bawah. Hari ini, mungkin dia bisa dianggap sebagai peri rubah surgawi. Dia datang dengan identitas wanita rubah. Mengesampingkan sosoknya yang mengesankan, bahkan ada beberapa ekor putih salju di belakangnya yang sangat menarik dan menawan. Si Hao telah melihat dua penampilannya, dan ini adalah salah satunya. Ada keindahan padanya yang bisa membalikkan semua makhluk hidup. Satu senyuman menghasilkan 100 pesona, tetapi dia juga memiliki penampilan yang sangat cerdas. Aku sudah benar-benar menggali rahasia Yue Chan. Dia tersenyum sangat bahagia. Matanya yang besar sedikit menyipit, dan giginya yang putih bersih berkedip-kedip dengan cahaya. Dia terlihat seperti setan kecil. Yue Chan bukan yang utama. Lebih tepatnya, Yue Chan si Hao yang ditangkap bukanlah yang utama. Ketika dia mendengar informasi ini, dia agak tercengang, merasa bahwa ini agak tidak terbayangkan. Kamu mengatakan bahwa dia hanya tubuh roh. Si Hao bertanya. Namun, dia kemudian menggelengkan kepalanya. Anda harus tahu bahwa menangkap peri ini, dia secara pribadi memeriksanya. Ini jelas bukan tubuh kosong. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan ketika kita pertama kali bertarung melawan gadis itu di Stone Capital? Saya katakan sebelumnya bahwa itu bukan tubuh aslinya, dan Anda seharusnya memiliki beberapa petunjuk saat itu, kata penyihir itu. Si Hao mengerutkan kening, merasa ini agak bermasalah. Dia mengira bahwa apa yang dia tangkap pastilah tubuh daging. Haha, sepertinya kamu sangat mempercayai perasaanmu sendiri. Penyihir itu tersenyum. Dia duduk di sebelah meja batu dan menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Setelah menyesap, dia berkata, aku baru saja mengatakan bahwa dia bukan yang utama, bukan bahwa dia adalah tubuh roh. Apa bedanya? Si Hao bertanya. Jika kamu hanya menangkap tubuh roh, bukankah kamu akan merasa sangat kecewa dan frustrasi? Penyihir itu memiliki senyum jahat di wajahnya. Kemudian, dia memainkan peran sebagai pemikir yang mendalam dan berkata, pria, sungguh. Apa sebenarnya situasi dengan dia? Si Hao juga sangat ingin tahu. Dia memikirkan kembali gerbang emas yang dia temukan ketika dia mencari lautan kesadaran Yue Chan dan mengingat ada seorang wanita cantik dan sempurna yang tidur di dalam. Penyihir itu berkata, Yue Chan agak ambisius, ingin melampaui. Dia melakukan proyek transformasi inti surgawi, jadi saat ini, dia terbelah menjadi dua. Salah satunya adalah tubuh utamanya, dan yang lainnya adalah tubuh keduanya. Si Hao tercengang. Pada saat itu, banyak hal menjadi jelas, tetapi dia masih terguncang dalam hati. Peri surga mending sekte benar-benar berani begitu menantang surga. Tanpa ragu, yang dia tekan adalah tubuh kedua dan juga terbuat dari daging. Itu sama pentingnya. Dia memiliki metode kemampuan surgawi jenis ini. Si Hao merasa ini agak sulit diterima. Kamu benar-benar tidak bisa meremehkan Yue Chan. Tidak peduli siapa yang Anda hina, itu sama sekali bukan dia. Anda harus memahami bahwa dia menciptakan kegemparan segera setelah dia lahir. Langit menghasilkan tanda-tanda besar yang tidak teratur, dan cahaya keberuntungan mengalir ke bawah dari atas. Bahkan matahari redup untuk jangka waktu yang cukup lama. Penyihir itu berbicara dengan sangat serius. Dia lahir di alam yang lebih tinggi. Bagaimana Anda tahu begitu banyak tentang dia? Si Hao tidak menganggap penyihir itu sebagai seseorang dari alam bawah, dan saat ini, dia secara tidak langsung menerima bukti.
Ekor rubah putih salju penyihir itu bergerak, membuatnya terlihat sangat menawan. Namun, dia memiliki ekspresi murni pada dirinya, dan matanya yang besar sangat cerah. Dia tidak memperhatikan keraguannya dan malah berkata, ada orang-orang yang berspekulasi bahwa tanda-tanda tidak teratur selama kelahirannya memiliki asal-usul yang tidak diketahui. Adapun masa lalu Yue Chan dan berbagai peristiwa luar biasa yang terjadi ketika dia masih muda, penyihir itu tidak membicarakannya secara rinci. Dia hanya mengatakan kepadanya bahwa ada potensi suci yang aneh di dalam dirinya yang melebihi tingkat kultivasinya saat ini. Si Hao dalam hati terguncang. Dia mengingat wanita sempurna yang tidur di balik gerbang emas di dalam lautan kesadarannya. Dia berkilau dan murni sementara, cemerlang dan cantik. Dia seperti seorang dewi. Kali ini, dia pergi mencari konfirmasi untuk memastikan Yue Chan tidak menghilang. Dia juga menyatakan bahwa tubuh utama baik-baik saja dan tidak pernah terjebak sebelumnya. Penyihir itu menemukan tempat yang telah dia kultivasi dalam pengasingan sebelumnya dan menemukan beberapa jejak, dan ini adalah bagaimana dia menyimpulkan bahwa peri surga mending sekte telah menampilkan proyek transformasi inti surgawi. Tubuh utama, tubuh kedua, si Hao mulai memikirkan topik ini. Wajahnya berubah sangat mendung. Saya bilang dua tubuh, tapi kenyataannya, itu satu tubuh. Mereka berdua nyata, hanya yang satu lebih kuat dan yang lain sedikit lebih lemah. Penyihir itu menjelaskan. Kenapa dia melakukan ini? Si Hao bertanya. Jelas menjadi lebih kuat. Ini adalah jenis kelahiran kembali. Dengan membagi inti surgawi menjadi dua, itu setara dengan memiliki kehidupan ekstra. Bahkan jika satu tubuh mati, ada yang lain. Selain itu, satu tubuh dapat digunakan untuk membangkitkan yang lain. Penyihir itu menjelaskan, tampaknya sedikit cemburu. Kelahiran kembali inti surgawi, ini adalah teknik kuno. Saat itu, penyihir itu juga mencarinya tetapi berakhir dengan tangan kosong. Dia tidak pernah berharap Yue Chan berhasil mengolahnya. Untuk membagi diri menjadi dua, itu benar-benar agak aneh. Kata si Hao. Penyihir itu berkata, apa yang aneh tentang itu? Setelah mengolahnya, selama kedua tubuh tidak bersama, maka akan sangat sulit untuk membunuh orang itu sepenuhnya. Selain itu, bagian terpenting adalah kedua tubuh dapat berkultivasi. Ketika tubuh kedua kembali ke yang pertama, maka dia akan lengkap. Yang disebut kesempurnaan itu pasti cukup kuat untuk menunjukkan penghinaan terhadap langit di atas dan bumi di bawah. Seseorang dapat mengabaikan 9 langit dan bumi ke-10, membuat mereka benar-benar tiada bandingnya. Menggunakan kata-kata penyihir, meskipun Yue Chan tampak menyendiri seperti abadi, dia sangat serakah dan sedikit liar. Namun, tubuh keduanya ditangkap olehku. Si Hao tertawa nakal. Baik tubuh utama dan tubuh kedua harus dibunuh pada saat yang sama, atau yang lain terlepas dari tubuh mana yang hidup, itu masih dapat digunakan untuk terlahir kembali di tubuh lain. Itu merepotkan. Kalau begitu, aku menangkap satu sama sekali tidak berguna, karena dia masih bisa membuat yang lain. Si Hao merasa sedikit pusing. Tidak, ini sangat berguna. Penyihir itu tersenyum seperti rubah kecil yang licik. Matanya mengalir dengan kilau, dan dia berkata, selama yang kamu tangkap belum mati, dia tidak bisa membuat yang lain. Ada hal seperti itu. Mata si Hao berbinar. Tapi tentu saja. Meskipun teknik kuno itu cukup luar biasa, itu masih memiliki beberapa kekurangan. Senyum penyihir itu sangat ceria dan ringan. Di mana tubuh utamanya? Si Hao bertanya. Saya sudah mencari selama ini, tetapi saya tidak pernah menemukan tanda-tanda. Jika saya tidak salah, dia pasti menemukan tempat keberuntungan alami yang besar dan memilih untuk berkultivasi secara terpisah di sana. Sementara itu, tubuh kedua adalah apa yang dia gunakan untuk bepergian ke seluruh dunia. Kata penyihir itu. Ketika si Hao mendengar ini, dia sedikit terguncang. Mengapa kata-kata ini terdengar agak aneh? Seolah-olah sang dewi berada di atas surga ke-9, dan dia membentuk tubuh untuk mengalami dunia fana. Itulah mengapa kamu harus merawat tubuh kedua ini dengan baik dan membesarkan peri dengan lembut. Ini juga cara untuk membatasi tubuh utama, dan di masa depan,
kamu mungkin bisa berinteraksi dengannya. Si Hao merasa tidak bisa berkata-kata. Kemudian, dia tidak bisa menahan tawa keras dengan cara yang riang juga. Ketika tawa berakhir, penyihir itu tiba-tiba memfokuskan ekspresinya lagi, mengatakan kepadanya bahwa tubuh kedua ini jelas tidak sederhana dan dia tidak bisa bertindak sembarangan di sekitarnya. Dia datang kali ini untuk membantunya. Hanya tawanan yang cantik. Seberapa buruk itu bisa terjadi? Si Hao tertawa dan berkata, baru-baru ini, suasana hatinya tidak buruk. Dia bertemu orang tuanya dan bertemu kembali dengan mereka. Kemudian, dia menerima berita ini dari penyihir. Tubuh kedua yang ditangkap olehmu juga bisa dianggap sebagai jenis kejadian tak terduga. Saya percaya peri suci pasti tidak sengaja membiarkan dirinya ditangkap. Dia mungkin sangat membenci ini sehingga giginya sakit. Penyihir itu tersenyum dan berkata, karena dia sudah ditangkap, badai macam apa yang masih bisa dia timbulkan? Si Hao bertanya. Ditangkap bukanlah sesuatu yang dia inginkan, tetapi dia tidak melakukan perjuangan hidup dan mati dan mencoba melarikan diri. Ini berarti dia bertahan dalam diam dan merencanakan sesuatu, kata penyihir itu. Dari kata-katanya, sepertinya Yue Chan sedang mencoba mencari tahu semua rahasia Si Hao, termasuk teknik Kunpeng 10 setan dan bagaimana dia bisa tumbuh begitu cepat. Pikiran Si Hao bergetar. Terlepas dari apakah itu teknik Kunpeng, catatan primordial sejati, atau teknik berharga tertinggi yang terkandung di dalam tulang makhluk tertingginya, itu semua cukup untuk membuat sekte besar menjadi gila. Bahkan seorang tahanan berani mengejar barang-barangku. Bukankah dia takut dia memberi makan dirinya sendiri kepada harimau dan mengundang bencana? Si Hao tertawa dingin. Kamu harus mengerti bahwa ada tanda-tanda keberuntungan yang menakjubkan segera setelah dia lahir. Ada potensi surgawi yang tak terlukiskan di dalam tubuhnya. Berdasarkan apa yang baru saja Anda katakan, tersegel di balik gerbang emas jelas merupakan kekuatan yang melampaui ranah kultivasinya saat ini. Pada saat yang genting, dia mungkin akan menyerangmu, kata penyihir itu. Si Hao tercengang. Mungkinkah dia malah menjadi mangsa yang terperangkap? Penyihir itu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Saya rasa sangat sulit baginya untuk menggunakan kekuatan itu sekarang. Jika dia ingin menggunakannya, dia pasti harus membayar harga yang sangat mahal. Kecuali dia benar-benar harus, dia tidak akan membuka gerbang emas itu. Saya percaya bahwa dia hanya akan mengambil risiko ketika tubuhnya terluka atau setelah mendapatkan rahasia Anda. Dia benar-benar berani. Aura Si Hao tiba-tiba melonjak. Jika kita mundur selangkah, ini adalah tubuh keduanya, jadi dia tidak takut dengan hal-hal ini. Begitu dia gagal, dia bisa segera melarikan diri setelah mengambil nyawanya sendiri. Bagaimanapun, tubuh utama masih dapat memulihkan tubuh kedua, kata penyihir itu. Si Hao berpikir sejenak. Dia merasa bahwa teknik ini benar-benar misterius dan menakutkan. Penyihir itu berkata, tentu saja, alasan tubuh utama disebut demikian adalah karena sedikit lebih kuat. Jika jaraknya cukup dekat, ia dapat merasakan semua yang dialami oleh tubuh kedua dan bahkan dapat memerintahkan tubuh kedua. Penyihir itu melangkah lebih jauh dan berkata, saya punya perasaan bahwa tubuh kedua mengambil risiko ini karena setelah tubuh utama mengetahui kesulitan tubuh kedua, dia secara pribadi datang dan menginstruksikan tubuh kedua untuk bertindak seperti ini. Sampai-sampai dia curiga bahwa tubuh kedua tidak tahu segalanya, dan hanya wanita tak sadar yang sempurna yang tidur jauh di belakang gerbang emas itu yang tahu tentang segalanya. Meskipun mereka berdua daging peri dan benar-benar identik, jiwa tubuh utama harus lebih kuat dan harus bisa mengendalikan segalanya. Kata penyihir itu. Setelah menemukan tubuh utama, aku pasti harus menekannya. Kata Si Hao. Dia pasti sudah pindah jauh dan tidak akan meninggalkan tanda apapun, karena semua yang harus dilakukan sudah dilakukan. Dia mungkin terisolasi di dalam tempat keberuntungan alami yang besar dan dengan tenang menunggu hasilnya. Kata penyihir itu. Ketika Si Hao mendengar ini, matanya mengeluarkan ekspresi yang menakutkan. Biarkan dia memberi makan dirinya sendiri ke harimau. Hehe, benar, biarkan dia terbakar karena dia ingin bermain api. Penyihir itu sangat percaya diri.
Matanya berkedip dengan cahaya warna-warni. Apa yang Anda sarankan? Si Hao bertanya. Jelas untuk menjaga tubuh kedua peri dan membesarkannya dengan lembut. Jika itu menyenangkan Anda harus membawanya sebagai istri, kata penyihir itu. Dia mengeluarkan kotak batu dan tersenyum jahat ketika dia berkata, aku membawa manik penekan dewa legendaris. Itu dapat menekan kesadaran surgawinya, membuatnya tidak dapat bertindak atau bunuh diri. Akan sulit bagi tubuh keduanya untuk membebaskan diri kalau begitu. Hehe, si Hao mulai tertawa. Dengan begitu, tubuh kedua tidak akan menjadi semacam bencana. Di masa depan, Anda dapat menggunakannya untuk berinteraksi dengan tubuh utama. Penyihir itu tersenyum dengan cara yang sangat menyeramkan. Ini adalah manik penekan dewa itu. Si Hao membawanya keluar dan dengan hati-hati memeriksanya. Dia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang itu. Itu benar-benar terlalu berbeda. Itu sama sekali tidak seperti harta karun dan malah tampak seperti manik-manik batu yang dipoles oleh seorang anak. Tidak ada estetika untuk itu. Itu abu-abu dan tampak seperti tertutup debu. Barang bagus semuanya seperti ini. Setelah bertahan dalam ujian waktu, tetap abadi melalui aliran waktu yang tak ada habisnya, legenda tercipta. Pada akhirnya, yang luar biasa akan kembali menjadi biasa dan kembali ke dirinya yang sebenarnya. Penyihir itu berbicara seolah-olah dia berbicara secara mendalam. Si Hao tidak menganggap tindakannya lucu sama sekali dan malah dengan hati-hati menilainya. Kemudian, dia memperluas indera surgawinya, dan pada saat itu, dia merasakan gelombang fluktuasi yang kuat, seolah-olah laut menekan ke bawah. Hal ini tangguh seperti yang diharapkan. Itu bisa menekan lautan indera surgawi seseorang. Itu terlihat biasa, tetapi begitu diaktifkan, itu menjadi batu keajaiban. Setelah berlalunya tahun-tahun tanpa akhir, semua kepura-puraannya telah ditutupi. Saat ini, itu hanya memiliki pesona bawaannya. Bagaimana cara menggunakannya? Si Hao bertanya. Ini agak berisiko. Anda harus terlebih dahulu meletakkan formasi penguncian kesadaran untuk menyegel suatu area, dan kemudian memasuki lautan kesadaran Yue Chan untuk menekan batu di atas jejak inti lautan kesadarannya. Itu merepotkan. Si Hao mengerutkan kening. Jika itu hanya orang biasa, maka itu saja. Mereka bisa ditekan hanya dengan mengangkat tangan. Namun, Yue Chan tidak biasa. Saya menduga ada dewa yang tenggelam di dalam lautan kesadarannya, kata penyihir itu. Dia mengungkapkan ekspresi serius yang langka. Pasti ada tingkat risiko tertentu dengan ini. Saya tidak merasa itu sepadan, kata si Hao. Kamu bisa santai, manik-manik batu ini adalah harta kuno. Bahkan jika semua 8 wilayah dicari, akan sulit untuk menemukan yang kedua. Manik-manik ini saja yang bisa menyegel lautan kesadaran dewa sejati, kata penyihir itu. Kemudian, dia dengan sabar membimbing si Hao, mengatakan kepadanya bahwa jika dia berhasil menyerbu ke dalam, dia bahkan mungkin mendapatkan misteri mendalam terbesar dari sekte mending surga. Dia menjilat bibir merahnya yang cerah dan menggoda, sepertinya sedikit peduli tentang teknik kelahiran kembali kuno inti surgawi itu. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkannya. Baik, si Hao mengangguk. Saat ini, dia tidak kekurangan bahan. Meskipun istana kekaisaran negara batu telah dijarah, menyiapkan formasi penyegelan kesadaran masih merupakan tugas yang mudah. Hari itu, si Hao meletakkan formasi di dalam ruangan pribadi yang sangat besar. Dia mulai dengan hati-hati mendiskusikan dan menyelesaikan semua masalah. Ketika dia merasa tidak ada masalah lagi, dia bersiap untuk menekan Yue Chan. Ayah, Ibu, aku akan mengasingkan diri selama beberapa hari. Si Hao keluar untuk memberitahu orang tuanya. Bagaimanapun, mereka baru saja kembali, namun dia akan menghilang lagi. Setelah kembali ke tanah kelahirannya, dan kemudian ke ibu kota batu, si Ziling diliputi emosi. Dia menghela nafas dengan kesedihan dan penyesalan. Hari itu, dia berjalan-jalan bersama istrinya dan melihat beberapa rumah bangsawan. Mereka berpikir untuk masuk beberapa kali, tetapi mereka selalu berhenti sebelum melakukannya. Ziling, mungkinkah kamu masih rindu kampung halaman dan pemalu, terlalu malu untuk bertemu dengan teman lamamu?
Raja Perang muncul, mengundang kedua orang itu sebagai tamu. Hari itu, Stone Capital berada dalam keributan besar. Orang tua kaisar kembali. Haruskah mereka memperlakukan Si Ziling sebagai ayah dari kaisar saat ini? Si Ziling saat itu adalah seorang jenius yang terkenal di dalam Stone Capital, tetapi ketika dia pergi, dia menghilang selama lebih dari 10 tahun. Motif dan rahasia tersembunyi secara bertahap muncul, dan banyak orang belajar tentang keadaannya. Kalian berdua harus tahu bahwa ayah kaisar dibawa kembali oleh Yang Mulia sendiri. Dia masuk ke wilayah misterius dan menjungkirbalikkan Gunung Abadi. Itu tidak mungkin. Apakah yang Anda katakan benar-benar? Itu terlalu menakutkan. Nama Kaisar Iblis sudah bergema di seluruh wilayah misterius, dan semua orang di sana sudah tahu tentang dia. Namun, berita belum menyebar luas ke wilayah gurun, sehingga hanya beberapa orang yang mengetahuinya. Toh, melintasi daerah saat ini masih cukup sulit. Namun, karena berita sudah bocor ke titik di mana beberapa orang di sini mengetahuinya, itu pasti akan menyebar ke seluruh bumi. Paling tidak, wilayah misterius itu telah lama meletus menjadi keributan. Seorang pemuda membantai jalannya ke Gunung Abadi sendirian dan menghasilkan prestasi yang menentang surga semacam ini. Itu benar-benar peristiwa ajaib yang akan mengguncang dunia. Tanpa ragu, begitu mereka menerima konfirmasi, terlepas dari apakah itu sekte mending surga, sekte barat, atau yang lainnya, mereka semua akan bertindak dengan hati-hati. Semua kekuatan besar di bawah langit harus berpikir dengan hati-hati sebelum bertindak. Si Hao memulai pengisolasiannya, tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Pri Yue-chan juga seorang tawanan, tapi dia masih tenang dan tenang. Dia anggun, murni, dan menyendiri. Rok panjang putih saljunya mencapai tanah, menutupi tubuhnya yang ramping dan anggun yang bergelombang dengan lekukan. Kulitnya seputih gading, dan rambut hitam panjangnya yang gelap lembut dan bercahaya. Matanya seperti batu permata hitam. Bulu matanya panjang, dan bibir merahnya sangat indah. Dia seperti kecantikan luar biasa yang keluar dari lukisan, tidak ada satu cacat pun yang terlihat. Yue-chan, kapan kita harus menikah? Si Hao dengan sembrono bertanya. Sebelum mengambil tindakan, dia menggunakan kata-kata untuk membuka jalan. Dia ingin membuat suasana hatinya naik turun sehingga dia bisa memanfaatkan kekosongannya. Jika kamu menangkap penyihir itu dan menjadikannya pelayanku, itu bukan sesuatu yang mustahil untuk disetujui. Tanpa diduga, Pri Yue-chan sebenarnya memiliki sikap seperti ini. Itu berbeda dari masa lalu. Meskipun dia mengucapkan kata-kata ini, suaranya benar-benar tenang, seolah-olah tidak ternoda oleh dunia manusia. Seolah-olah dia berada di luar dunia ini dan tidak tertarik pada urusan manusia. Si Hao tergerak dalam hati. Apakah indera surgawi wanita ini menjadi tajam sampai tingkat ini? Apakah dia memperhatikan sesuatu dan dengan sengaja mengujinya? Itu masalah sederhana. Setelah kita menikah, aku akan mempertimbangkan untuk menangkapnya dan menyuruhnya menemanimu. Si Hao berkata sambil tersenyum. Apakah dia tidak datang? Yue-chan mengungkapkan senyum penuh arti. Itu indah dan cemerlang saat dia melihat sekelilingnya. Pikiran si Hao menjadi kosong sesaat. Wanita ini luar biasa seperti yang diharapkan. Sejak adik perempuan datang, kenapa kamu tidak keluar? Bukankah Anda datang ke sini untuk berurusan dengan saya dan mencuri hasil dao saya? Suara Yue-chan menyenangkan untuk didengarkan. Itu seperti suara alam yang bergema melalui formasi. Si Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang membuatmu begitu curiga? Batu kecil, izinkan saya memberi Anda nasihat. Di dunia ini, orang yang paling menakutkan adalah penyihir itu. Anda harus sangat berhati-hati di sekitarnya. Yue-chan berbicara. Si Hao tetap diam. Tak satu pun dari wanita ini yang mudah dihadapi. Apakah dia mencoba menyebabkan ketidakharmonisan bahkan pada saat yang begitu penting? Kamu telah melihat dua penampakan penyihir, dan setidaknya salah satunya adalah tubuh roh. Bisakah Anda yakin bahwa yang lain adalah tubuh yang sebenarnya juga? Siapa dia? Seperti apa penampilan aslinya? Kamu mungkin tidak tahu semua ini, kata Yue-chan. Apa yang kamu coba katakan? Kata si Hao.
Dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk belajar lebih banyak tentang penyihir itu. Yue Chan tersenyum tipis. Dia benar-benar cantik dan mencolok yang tak terlukiskan, segera mencerahkan seluruh tempat ini. Kamu memiliki begitu banyak kepercayaan terhadap seseorang yang tubuh aslinya bahkan belum pernah kamu temui sebelumnya. Hati-hati dengan jebakannya, atau kamu mungkin terjebak dalam rencananya juga. Si Hao menghela nafas. Wanita pintar sulit untuk dihadapi seperti yang diharapkan. Yue Chan hanya mengucapkan beberapa kalimat, namun itu sudah cukup untuk membuatnya merasa gelisah. Dia benar-benar mulai merasa ragu-ragu. Penyihir itu sepertinya tahu banyak, dan kali ini, dia datang untuk bekerja sama dengannya, tetapi dia harus melakukan sebagian besar pekerjaan. Jika dia akhirnya ditikam dari belakang, itu benar-benar akan menjadi tragedi. Dia tidak bisa membantu tetapi mulai mempertimbangkan kembali. Dia bahkan tidak pernah mengungkapkan tubuh aslinya, jadi bagaimana dia bisa dipercaya? Yue Chan tersenyum, tampak semakin cerah dan cantik. Dia memiliki kulit putih bersinar, mata besar yang cerdas, dan hidung yang indah. Bibir dan giginya berkilau. Kamu tidak tahu bagaimana dia sebenarnya, dan ada banyak kemungkinan. Mungkin dia ingin membantu Anda, tetapi dia mungkin juga menyembunyikan sesuatu. Dia mungkin benar-benar iblis, dan dia mungkin benar-benar menentangku. Tidak ada cara bagi Anda untuk mengetahui apakah salah satu dari kemungkinan ini benar. Dia berbicara sedikit. Kalimat terakhir membuat Si Hao menghirup udara dingin. Dia merasa bahwa ada kebutuhan untuk menggunakan mata dewa yang ditinggalkan oleh individu murid ganda kuno untuk melihat penyihir itu. Tidak mungkin tubuh asli Yue Chan datang, kan? Ini adalah pemikiran yang sangat konyol, tetapi itu membuatnya menggigil dalam hati. Dia tahu bahwa Yue Chan cukup baik dengan kata-kata. Semua yang dia katakan membuatnya merasa sangat khawatir. Kakak perempuan Yue Chan, aku datang. Saya di sini untuk secara pribadi melihat Anda menikah. Penyihir dengan cepat dan terampil memasuki formasi. Dia memberi Si Hao tatapan tajam dan mengeluarkan dengusan ringan, mengungkapkan ketidakpuasannya. Saya mewujudkan yang surgawi, sementara Anda mewujudkan yang iblis. Mengapa ada kebutuhan untuk semua ini? Kata Yue Chan. Kata-kata ini membuat mereka berdua terkejut. Kakak Yue Chan, aku benar-benar harus mengagumimu. Indra surgawi Anda sangat kuat. Mungkinkah Anda memiliki gagasan tentang apa yang akan terjadi? Penyihir itu bertanya, segera mencoba menimbulkan ketidakharmonisan. Si Hao tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam berdiri di samping. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, kamu harus bergerak. Penyihir itu terkejut. Apakah kamu tidak takut dengan kata-katanya? Si Hao tertawa dan berkata, saya memiliki keyakinan dalam menekan segalanya. Selama kita berada di istana kekaisaran ini, kita berada di wilayahku. Jika ada yang ternyata salah, maka saya mungkin juga akan menghancurkan mereka sampai mati. Sombong dan tidak terkendali. Penyihir itu bergumam. Kalau begitu mari kita pergi bersama sambil berpegangan tangan. Si Hao menggoda. Dia meraih lengan indahnya yang berkilau. Kamu harus berhenti mencoba memanfaatkanku. Penyihir itu memelototinya. Akhirnya, demi ketulusan mereka, dua sosok kecil yang berkilau dan cemerlang secara terpisah bergegas ke area di antara alis Yue Chan. Bergandengan tangan, mereka masuk ke dalam kesadaran peri. Pada saat ini, kultivasi peri Yue Chan disegel, jadi tidak mungkin baginya untuk bertahan melawan apapun. Dia hanya bisa membuat persiapan di lautan kesadarannya sendiri. Di dalam lautan kesadarannya, seorang wanita berpakaian putih berdiri di dalam sambil menunggu keduanya. Dia memandang Si Hao dan berkata, setelah pertempuran ini, terlepas dari bagaimana hasilnya, bahkan jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, kamu tetap harus waspada terhadap penyihir. Dialah yang paling menakutkan. Kakak Yue Chan, kamu benar-benar tidak baik dan jujur. Anda jelas akan dinikahkan, namun Anda masih berkomplot melawan saya seperti ini, menanam benih ketidakpercayaan. Peri semua adalah orang jahat. Penyihir itu menghela nafas. Yue Chan tersenyum manis dan berkata, jika memang demikian,
maka kami akan mengumumkannya secara terbuka di masa depan. Cukup jelas bahwa tidak mungkin dia bisa menghentikan kerja sama antara keduanya. Manik-manik batu di tangan penyihir khususnya bisa menyegel lautan kesadarannya. Itu benar-benar sangat menakutkan. Sementara itu, di atas kepala Si Hao, ada jejak berharga yang tersebar di untaian energi drakonik, melindunginya di dalam. Tidak ada yang bisa menyerang penghalang ini, membuatnya tak terkalahkan. Itu adalah jejak kaisar manusia. Itu berisi energi nasib suatu negara, harta tertinggi. Di dalam istana kekaisaran, itu bisa menekan segalanya. Si Hao dan penyihir itu maju bersama dan mendorong gerbang emas. Di belakangnya ada pikiran bawah sadar yang sedang tidur. Wanita itu adalah lawan sejati yang harus mereka hadapi. Lautan kesadaran ini berkilauan dan tembus cahaya, tidak ternoda tanpa cacat apapun. Itu membuktikan bahwa potensi peri Yue Chan sangat besar dan jiwanya murni. Di langit di atas lautan kesadaran ini, awan dan kabut menyelimuti tempat ini. Sebuah istana batu giok berhiaskan permata tergantung di sana. Di dalam istana batu giok yang megah, ada seorang wanita yang sedang tidur. Cahaya warna-warni emas mengelilingi tubuhnya yang putih bersih. Penampilannya luar biasa dan dia tampak sangat surgawi. Saat gerbang emas didorong terbuka, dia tiba-tiba membuka matanya. Dua berkas cahaya yang terbuat dari simbol misterius ditembakkan. Seluruh tubuhnya melayang ke atas, seolah-olah dia adalah dewa. Aura Yue Chan ini sangat menakutkan dan kuat. Dagingnya abadi dan tulangnya seperti batu giok. Rambut hitamnya berkibar-kibar, dan kemegahan emas mengelilingi tubuhnya. Ada lapisan kilau emas yang menutupi bahkan rambutnya. Matanya cemerlang. Sekarang setelah kamu mengirimnya juga, bukankah kamu takut dia akan menekanmu bersamaku? Yue Chan bertanya. Tidak takut. Si Hao memiliki kedua tangannya di belakangnya. Jejak kaisar di atas kepalanya menyebarkan untaian energi drakonik. Seluruh tubuhnya menjadi sangat kabur. Mengganggu. Kenapa dia tidak memberi kesempatan pada orang lain saja? Penyihir itu tidak senang dan kesal. Dia menatap Si Hao dan melihat jejak kaisar manusia di atas kepalanya. Mengambil tindakan, kata Si Hao. Pada saat berikutnya, di dalam lautan kesadaran yang berkilauan ini, pertempuran besar meletus. Ketiga sosok itu bergegas ke langit seperti dewa seolah-olah mereka adalah makhluk abadi yang naik. Penyihir itu memegang manik-manik batu di tangannya. Pada saat ini, debu yang menutupi manik penekan dewa benar-benar menghilang. Itu menunjukkan kecemerlangan keberuntungan yang bisa menyegel 8 wilayah. Seolah-olah itu akan benar-benar membekukan ruang di sini. Namun, dewa seperti Yue Chan pantang menyerah dan menyendiri. Jenis kekuatan jiwa itu melebihi imajinasi seseorang, jauh melampaui alam kultivasi yang seharusnya dia miliki. Itu benar-benar memasang pertahanan di sini, menyebabkan pertempuran sengit pecah. Bukankah kamu mengatakan bahwa itu bahkan bisa menyegel dewa? Si Hao bertanya. Senyum penyihir itu sangat cemerlang. Ini hanya membuktikan bahwa asal-usulnya luar biasa. Jika kita menangkapnya, kita pasti bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Si Hao terus-menerus mengirimkan surga yang menghubungkan energi pedang yang meretas ke arah Yue Chan. Ini adalah konfrontasi antara indera surgawi, tetapi teknik berharga masih bisa ditampilkan dengan cara yang sama. Seekor naga sejati muncul, melingkari tubuh Yue Chan. Itu mengangkat kepalanya dan meraung ke arah lapisan ke-9 surga, memusnahkan semua energi pedang. Penyihir itu melantunkan mantra. Kelopak bunga yang berkilauan berkibar satu demi satu, mengelilingi area di depannya dan menenggelamkan Yue Chan. Setiap kelopak bunga memiliki jejak dao yang terukir di atasnya, kekuatan serangan ini tidak terbatas. Sebuah hong terdengar. Di sebelah peri yang tak tertandingi itu, seekor phoenix abadi muncul. Itu bermandikan api, seolah-olah sedang mengalami kelahiran kembali. Itu hidup berdampingan dengannya dan membakar semua kelopak. Yue Chan ini melampaui ranah kultivasi aslinya. Dia tidak mudah untuk dihadapi. Jika bukan karena manik penekan dewa yang sangat melemahkan kekuatan jiwanya, adegan yang sama sekali berbeda mungkin sedang dimainkan di sini.
Ini adalah pertempuran hebat yang sangat intens yang bertahan untuk waktu yang lama. Semua jenis cahaya menari-nari. Kemampuan surgawi muncul tanpa henti. Mereka semua ditampilkan di sini. Peri Yue Chan bersinar. Seluruh tubuhnya melepaskan garis demi garis rantai surgawi seolah-olah dia adalah dewi paling suci di atas surga ke-9. Seolah-olah dia bisa menunjukkan penghinaan terhadap semua makhluk hidup dan saat ini sedang melihat ke bawah dari langit. Situasinya sangat tidak menguntungkan. Kekuatannya melebihi semua harapan. Kakak, latar belakangmu misterius. Namun, manik penekan dewa adalah harta tertinggi kuno. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu berjuang, kata penyihir itu. Dia mengungkapkan teknik misterius dan mengaktifkan manik-manik batu ini. Aura misterius memenuhi udara, mengganggu hukum alam langit dan bumi. Dia membentuk domain yang menekan surga. Si Hao terkejut. Untungnya, dia masih memiliki kartu truf di tangan dan tidak takut penyihir itu berbalik padanya. Menyerang. Penyihir itu mentransmisikan suaranya ke Si Hao. Pada saat ini, teknik pemutusan langit muncul. Garis cahaya itu menjadi abadi. Pada saat yang sama, Si Hao menggunakan teknik Kunpeng. Kemampuan surgawi ini juga menerangi lautan kesadaran yang berkilauan dan disegel menuju keindahan luar biasa itu. Akhirnya, semuanya menjadi sunyi. Dewa yang disegel itu seperti batu giok. Peri yang sangat cantik itu dikunci oleh deretan simbol demi simbol dan sepenuhnya dikunci. Kemudian, manik giok ditekan di tubuhnya. Kakak, kamu benar-benar tenang. Anda sudah ditangkap dan roh primordial Anda telah disegel, namun Anda masih sangat dingin. Apakah Anda masih mencoba untuk kembali? Penyihir itu berbicara dengan agak sembrono. Dia sama-sama menakjubkan, tetapi ada temperamen yang sama sekali berbeda padanya. Yue Chan adalah dewa dan sempurna, sementara dia memiliki kata iblis untuk gelarnya. Jenis kecantikan ini sangat menyihir, membawa jenis kelicikan. Penyihir itu sangat jahat, menamparkan pantat penuh Yue Chan dan menciptakan suara payang keras. Dia dengan sengaja menghujat jenis kekudusan ini. Senyumnya sangat cemerlang saat dia berkata, Kakak Yue Chan, kamu sangat menyendiri dan jauh. Itu bahkan membuat adik perempuan di sini cemburu. Kamu iblis, gerakkan tanganmu. Jangan berebut peri denganku. Si Hao berbicara dengan nada tegas. Penyihir itu tercengang. Kemudian, dia tertawa keras, pinggangnya yang indah bergerak maju mundur. Kaisar Iblis, apakah seorang Taois yang malang mencoba menangkap seorang biarawati Buddha di sini? Dia milikku. Si Hao berjalan mendekat dan mendorong tangan itu menjauh. Meskipun pertempuran ini berakhir dan musuh terjebak, mereka berdua juga terkuras. Perasaan surgawi dari pihak lain melebihi imajinasi mereka. Potensinya tidak terbatas, dan kekuatan surgawinya tidak tertandingi. Jika bukan karena manik penekan dewa, pasti akan ada kesimpulan lain untuk pertempuran ini. Tubuh Yue Chan bersinar. Itu adalah rentetan demi rentetan rantai keteraturan surgawi yang ditinggalkan oleh lawan-lawannya. Mereka seperti belenggu yang mengikatnya dengan erat. Terlalu sulit baginya untuk berjuang bebas. Pakaian putih menutupi tubuhnya yang putih berkilau. Rambut hitamnya cerah dan bersinar. Diikat oleh rantai surgawi ini adalah jenis penghujatan. Ada jenis khusus dari keanggunan dan kecantikan untuk penampilannya saat ini. Tidak peduli bagaimana dia mengerahkan kekuatan, masih tidak mungkin baginya untuk membebaskan diri. Rantai surgawi itu mengunci roh primordialnya, menahan kultivasinya. Dia kehilangan semua metode ajaibnya. Selain itu, manik-manik batu itu memberikan efeknya di dahinya. Itu tersebar di untai demi untaian cahaya jernih yang membentuk simbol satu demi satu. Simbol-simbol ini memasuki tubuh sucinya dan melakukan efek penekan dan penyegelannya. Pembatasan ini menjadi lebih dan lebih tegas. Terlalu sulit baginya untuk keluar. Dia sudah menjadi tawanan yang cantik. Meskipun mereka berada di dalam lautan kesadaran dan semuanya terbuat dari esensi fundamental, semuanya sangat nyata, sampai-sampai perasaan itu bahkan lebih berbeda daripada di dunia luar dan meninggalkan kesan yang lebih dalam. Ekspresi Yue Chan tenang. Semuanya akan menjadi jelas di masa depan.
Kata-kata ini diucapkan untuk didengar keduanya. Kemudian, dia memandang Si Hao, dan seolah-olah dia memperingatkannya, dia berkata, kamu menari dengan keberadaan yang paling berbahaya. Penyihir itu mengungkapkan senyum tipis, senyum yang memberikan daya tarik yang sulit ditolak orang lain. Senyum ini saja sudah terlalu menawan. Dia mengayunkan ekor rubah putih saljunya dan berkata, kakak, kamu tidak boleh berlebihan. Tidak ada gunanya mencoba dan menghasut ketidakharmonisan sekarang. Segera setelah itu, dia mencubit wajah cantik Yue Chan, dan kemudian sambil menopang dagunya, dia berkata, terasa cukup menyenangkan. Berangkat, itu istri saya. Si Hao membawa Yue Chan dan kemudian mundur, tidak membiarkan penyihir itu melakukan apa yang dia inginkan. Kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, istri Anda ini masih ditekan dengan bantuan saya, jadi Anda harus membiarkan saya memilikinya selama beberapa hari, kan? Penyihir itu tertawa dan berkata, tidak mungkin. Bagaimana bisa istri seseorang dipinjamkan? Bahkan tidak memikirkannya. Si Hao dengan tegas menolak. Tubuh Yue Chan sangat proporsional dan ramping. Meskipun dia murni seperti peri, tubuhnya sangat THICC. Pinggang penuhnya dicengkeram ke lengan Si Hao, menyebabkan dia sedikit mengernyit. Tidak peduli seberapa tenang dia, ketika mereka mencapai saat ini, dia masih sedikit tidak nyaman. Ketika dia mulai berpikir tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan, gelombang kegugupan muncul di dalam hatinya. Ketika dia memikirkan keadaan itu, lapisan merinding muncul di kulit putih saljunya. Iya, tubuh seperti batu giok kakak yang lebih tua sangat tegang. Apakah itu kegembiraan? Penyihir itu tertawa terbahak-bahak. Matanya yang besar berkibar-kibar dan dia mengulurkan tangannya lagi. Jangan bergerak sembarangan. Si Hao pindah dengan peri di sisinya. Apakah kamu tidak ingin menekannya bersama? Tubuh roh lembut tidak jauh berbeda dari tubuh asli. Gelombang, energi, harum bertiup melawan tahun-tahun Si Hao. Yue Chan berbicara dengan lembut, menyuruhnya mengambil tindakan dan menekan penyihir itu. Si Hao berbalik. Ujung suara mereka praktis menyentuh saat dia memandangnya. Bisakah kamu berhenti bertingkah begitu tidak terkendali? Kalian berdua bahkan belum berada di kamar pengantin. Juga, dengan berbicara melalui indera surgawi, apakah Anda mencoba berkomplot melawan saya? Penyihir itu mengungkapkan apa yang tampak seperti senyuman namun bukan senyuman. Melihat Yue Chan, dia berkata, kakak, semuanya sia-sia. Yue Chan di belakang gerbang emas bahkan lebih teguh dan tenang daripada dia, yang normal. Bahkan di bawah situasi seperti ini, dia masih tampak tidak terganggu. Aku punya metode rahasia yang bisa dilakukan sebagai langkah terakhir untuk menekannya. Yue Chan ada di sana, hampir menempel di wajah Si Hao saat mereka berdiri di sana. Dia mengirimkan aroma, energi, dari bibir merahnya yang memikat. Hati-hati dengan pembalasannya. Penyihir itu tepat waktu berbicara untuk memperingatkannya. Jika Anda tidak mengambil tindakan sekarang, itu akan sangat berbahaya. Dia mungkin menggunakan manik penekan dewa untuk menekanmu. Pada saat itu, semuanya akan terlambat. Yue Chan berkata dengan lembut. Ekspresi Si Hao tenang. Wanita tangguh benar-benar membuatnya sakit kepala. Tak satu pun dari keduanya yang mudah dihadapi. Meskipun salah satunya adalah tawanan dan yang lainnya adalah sekutunya, dia masih tidak bisa santai sama sekali. Kita harus menutup semuanya. Kakak yang lebih tua harus berhenti mencoba menimbulkan masalah. Penyihir itu menunjukkan tangannya. Seberkas cahaya misterius terbang keluar. Pada saat yang sama, manik penekan dewa diputar. Sejumlah besar simbol terbang keluar. Simbol-simbol yang sangat aneh yang membawa kabut ini memasuki Yue Chan, membuat tubuhnya yang indah bergetar. Dia tahu bahwa semuanya sudah terlambat dan sekarang terlalu sulit baginya untuk membebaskan diri. Pada saat ini, dia melihat ke arah Si Hao. Matanya yang indah berkedip. Apakah dia benar-benar akan berakhir di tangannya? Ada juga penyihir yang perlu dikhawatirkan. Bagaimana dia harus menghadapinya? Dan selesai. Penyihir itu tampak agak riang saat dia berkata dengan percaya diri. Rambutnya beterbangan, menghasilkan pesona yang menakjubkan.
Apakah kamu yakin bisa menekannya? Si Hao ditransmisikan secara mental. Jangan khawatir, semuanya masih dalam kendali kami. Jawab penyihir itu. Si Hao menatap manik-manik batu di antara alis Yue Chan. Jejak kaisar di atas kepalanya bersinar, dan energi drakonik yang turun menjadi lebih banyak. Itu seperti hujan cahaya yang menenggelamkan tubuhnya. Manik-manik ini sangat misterius dan kuat. Jika itu digunakan untuk menghadapinya, itu akan menjadi sangat berbahaya baginya. Hehe, penyihir itu tertawa dan berkata, "Anak muda, mengapa Anda tidak memberi saya kesempatan untuk mencobanya juga?" Si Hao tertawa acuh tak acuh dan berkata, "Kamu ingin mengambil tindakan terhadapku juga?" Di atas kepalanya, jejak berharga itu lembab dan bercahaya. Energi nasib suatu negara mengelilinginya, membuatnya semakin tak terukur. Wajah penyihir itu tampak seperti keluar dari gambar, menjadi semakin cantik dan memikat. Manikku benar-benar harta karun tertinggi kuno dan bukan barang biasa. Itu bisa menekan dunia di bawah langit. Si Hao tidak mengatakan apa-apa dan dengan tenang menatapnya. Mata indah penyihir itu mengalir dengan cahaya, seolah-olah dia mencoba membuat pilihan, tetapi juga seolah-olah dia mencoba menakut-nakuti si Hao. "Menurutmu apa yang harus aku lakukan?" "Terserah kamu," kata si Hao. Ini benar-benar membuatku sakit kepala. Penyihir itu menopang dahinya yang putih berkilau dengan tangannya seolah-olah dia ragu-ragu. Matanya cerdas dan berputar-putar. Akhirnya, dia mengumpulkan rambutnya yang indah dan berkata, "Lupakan saja, aku masih harus melanjutkan proyek pengasuhan pemuda itu." Bibir merah Yue Chan sedikit melengkung. Dia berkata di samping telinga si Hao, "Dia tidak mencoba menakut-nakutimu, juga tidak membuat lelucon. Baru saja, dia benar-benar akan mengambil tindakan, tetapi karena ketakutan, dia menahan diri. Dia sangat cerdas dan tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak pasti." Wajah si Hao tenang, tapi dia mengambil tindakan pencegahan. Terlepas dari apakah itu peri surga mending sekte atau penyihir sekte pemutus langit, dia memperlakukan keduanya dengan serius dan tanpa kecerobohan. "Saya tiba-tiba merasa bahwa menemukan istri yang sederhana dan jujur adalah yang terbaik. Menjaga wanita yang terlalu banyak berpikir di sisiku malah membuatku sakit kepala," kata si Hao. "Wanita tangguh dapat banyak membantu Anda di masa depan. Tentu saja, itu tergantung pada keterampilan Anda dan bagaimana Anda membesarkan kakak Yue Chan. Ini tugas yang cukup sulit, tahu." Ekspresi penyihir itu brilian. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Adapun aku, kamu bahkan tidak perlu terus berpikir. Kamu bukan tipeku." "Tipe?" Si Hao terdiam. Kalimat terakhir penyihir itu sangat berani dan tidak terkendali. Namun, itu masih cocok dengan gayanya. Tiba-tiba, manik-manik batu itu bergetar ringan. Ini melepaskan kekuatan hisap yang kuat. Bahkan si Hao tercengang dan merasa sedikit ketakutan. Tubuh Yue Chan bergetar. Ruang di antara alisnya bersinar, dan seutas energi murni terbang keluar. Itu berubah menjadi bunga dao yang hebat. Namun, itu diretas oleh manik-manik batu dan ditahan. Kemudian, energi murni melonjak lagi dari area di antara alis Yue Chan, menghasilkan bunga dao besar lainnya. Itu diretas oleh manik-manik batu lagi dan tersedot ke dalam manik-manik. Akhirnya, gelombang ketiga energi murni diserap. Manik-manik ini berputar-putar sebelum kembali ke keadaannya yang kasar dan kuno. Kemudian terbang menuju telapak tangan penyihir. "Penyihir, kamu benar-benar sesuatu, memotong 3 bunga dariku dan merebut hasil daoku," kata Yue Chan. Ekspresinya dingin, tetapi kata-katanya tenang. Penyihir itu membawa manik-manik batu dan dengan hati-hati merasakannya. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Yue Chan, kamu benar-benar tangguh, tidak lengah bahkan pada saat ini." Kemudian, dia memberi isyarat kepada si Hao, dan keduanya meninggalkan lautan kesadaran yang murni dan kuat ini. Segera setelah itu, bintik-bintik cahaya terbang. Si Hao dan roh primordial penyihir terbang keluar dan dengan cepat kembali ke tubuh mereka. Keduanya berdiri dari tanah. Pada saat yang sama, Yue Chan juga membuka matanya. Kali ini, roh primordialnya disegel,
jadi dia benar-benar kehilangan metode terakhirnya. Dia tidak memiliki kartu truf sejati lagi. Penyihir, apakah kamu mendapatkan misteri mendalam terbesar dari Heaven Mending Sekte? Si Hao bertanya. Aku tidak. Penyihir itu menggelengkan kepalanya dan dengan ringan mengatupkan giginya. Matanya dalam saat dia melihat Yue Chan. Kamu benar-benar tegas, membatasi jejakmu sendiri. Kamu jelas mendapatkan hasil daoku dan mendapatkan apa yang kamu inginkan, namun kamu masih menyalahkanku. Kamu hanya tidak ingin membaginya dengan si Hao, kan? Kata Yue Chan. Omong kosong. Anda memalsukan jejak surgawi dan tidak membiarkan manik-manik batu memotong misteri yang mendalam itu. Ekspresi penyihir itu tidak menyenangkan, dan dia mengungkapkan niat membunuh untuk pertama kalinya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Si Hao mengelus dagunya dan berkata, aku ingin sedikit meneliti Heaven Mending Teknik, juga True Dragon, transformasi Immortal Phoenix dan hal-hal seperti itu. Siapa di antara kalian yang bisa menunjukkan sedikit untukku? Kamu memotong 3 bunga dao besar dariku dan mendapatkan segalanya, namun sekarang, kamu masih ingin mengambil sikap seperti ini, Yue Chan menggelengkan kepalanya. Yue Chan, kamu harus menyerah pada rencana. Sebagai tawanan, Anda harus tahu tempat Anda. Penyihir itu berbicara. Di dalam tangannya yang indah, manik-manik batu itu bersinar dan akan segera diaktifkan. Kamu menekan jejakmu sendiri dan menyembunyikan semuanya di dalam jejak asal. Jangan membuatku dengan paksa merebutnya. Tiba-tiba, simbol muncul dari semua sisi dan menutupi area ini. Ada formasi di formasi. Setidaknya ada 5 lapisan, dan semuanya adalah formasi surgawi. Tempat ini benar-benar terkunci. Siapa di antara kalian berdua yang bisa mengajariku teknik berharga? Si Hao dengan tenang bertanya. Film pun berakhir.